Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Statistik Pendidikan tentang pengantar statistika. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andarin Anggraini, yang kedua ada Adelia Latifah Fadila, yang ketiga ada Messi Kurotus Sarifah. A. Statistik dan statistika. Pengertian statistik adalah data hasil penghitungan atau metode ilmiah yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan atau masalah tertentu. Tujuan statistik dan statistika. Yang pertama, statistik memiliki tujuan untuk mengolah serta menginterpretasikan data untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram. Yang kedua, statistika dalam statistik terdapat dua tujuan, yaitu survei dan eksperimen. Contoh statistik dan statistika. Contoh statistik yang pertama yaitu data kependudukan dan perekonomian milik Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, data kepemilikan kendaraan bermotor di suatu kawasan perkotaan. Contoh statistika yang pertama yaitu pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan piramida penduduk dengan menggunakan analisis skor demografi. Yang kedua, prediksi penduduk di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi penduduk aritmatik. B. Statistik dan parameter. Statistik merupakan ukuran yang berkenaan dengan sampel. Sedangkan parameter merupakan ukuran yang berlaku pada populasi. C. Sampel dan populasi. Sampel merupakan sebuah bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti atau diamati. Sedangkan populasi merupakan kumpulan dari sebuah objek yang lengkap untuk dijadikan objek penelitian atau pengamatan. Poin keempat yaitu konsep dasar statistika. Yang pertama, pembagian statistik. Dibagi menjadi 3, yang pertama berdasarkan cara pengolahan data dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang berfungsi untuk mengorganisasikan dan menganalisa serta memberi pengertian mengenai data dalam bentuk angka, agar dapat diberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas. Yang kedua adalah statistik inferensial, yang berfungsi menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum maupun khusus dari sekumpulan data yang telah diolah. Yang kedua adalah berdasarkan bentuk parameter dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah statistik non-parametrik. Adalah bagian statistik parameter populasinya bebas dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah berdasarkan ruang lingkup penggunaan. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama statistik pendidikan yang diterapkan pada bidang pendidikan, yang kedua statistik sosial yang diterapkan pada bidang sosial, yang ketiga statistik kesehatan yang diterapkan pada bidang kesehatan, yang keempat statistik ekonomi yang diterapkan pada bidang ekonomi, dan yang terakhir adalah statistik pertanian yang diterapkan pada ilmu sosial. Yang kedua adalah ciri-ciri statistik. Yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan yang disebut dengan data kuantitatif. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Yang ketiga, statistik bersifat universal. Yang ketiga adalah fungsi statistik. Menurut Hasan Iqbal, statistik berfungsi sebagai bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah agar dapat dipakai untuk menerangkan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua, alat quality control, yaitu sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. Yang ketiga adalah pemecah masalah dan pembuat keputusan, sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan lembaga pendidikan dalam pemberian pelayanan pendidikan. Yang keempat, sebagai pengukur besaran dari suatu gejala.
Yang kelima, dapat menambah pengalaman pengetahuan individual berdasarkan kesimpulan data penilaian. Yang keempat adalah peranan statistik. Yang pertama, berperan bagi calon peneliti dan para peneliti. Yang kedua, berperan bagi pembaca. Yang ketiga, berperan bagi pembimbing penelitian. Yang keempat, berperan bagi penguji skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kelima, berperan bagi pemimpin manajer dan administrator. Yang keenam, bagi ilmu pengetahuan. Statistika sebagai disiplin ilmu berguna untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kelima adalah kesalahan-kesalahan umum dalam menggunakan statistik. Yang pertama, memilih statistika yang tidak cocok untuk analisa penelitiannya. Yang kedua, mengumpulkan data penelitian sebelum memutuskan statistika yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut. Yang ketiga, hanya menggunakan sebuah prosedur statistika yang sebenarnya beberapa prosedur dapat diterapkan terhadap data tersebut. Yang keempat, menggunakan statistika parametrik terhadap data yang nyata sekali, hanya menggunakan statistik non-parametrik. Yang kelima, terlalu menekankan pentingnya perbedaan yang kecil dari perhitungan statistika. Yang keenam, menunjukkan analisa statistika sebelum skor-skor individual yang dikumpulkan dan diuji dengan teliti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.